Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Septianti dari Prodi BK UHAMKA 2018 sedang melaksanakan PLP 1 di SMAN 113 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Khalifah Fauzia dari Prodi BK UHAMKA tahun 2018. Di sini saya sedang melakukan PLP 1 di SMA Negeri 113 Jakarta. Saya Alfiani Fadila dari Prodi BK 2018. Saya sedang melaksanakan PLP 1 di SMAN 113 Jakarta. SMA Negeri 113 Jakarta merupakan sekolah yang didirikan 5 September 1990 yang terletak di Jalan Albaido 1, Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kami diberi kesempatan untuk mewawancarai wakil kepala sekolah, guru BK, serta alumni tahun 2018. Mengenai kultur di sekolah, bagaimana komunikasi antara lingkungan sekolah dengan lingkungan sosial. Lalu apa saja visi-misi dari sekolah SMAN 113 Jakarta? Terkait kultur sekolah yang ada di SMA Negeri 113 Jakarta, ini hubungannya dengan pembiasaan yang ada di SMA Negeri 113 Jakarta. Di antaranya pada saat datang pagi melakukan salaman, ya. Kemudian ada doa bersama. Selain doa bersama, ada tadarus yang dilaksanakan setiap hari Selasa dengan hari Jumat, ya, untuk yang Muslim di musola. Kemudian untuk yang Muslim Kristen ada di ruangan pendopo, kemudian yang Buddha ada di tempatnya di sini. Kemudian selain dari itu ada juga kegiatan sholat berjamaah bersama, ya. Kemudian selain dari itu kultur sekolah yang lainnya kegiatan literasi, ya, kegiatan literasi yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Ya. Itu mungkin kultur sekolah yang ada di SMA Negeri 113 Jakarta. Visi misi SMA Negeri 113 Jakarta itu menjadi sekolah yang modern, yang beriman, cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Itu merupakan visi misi SMA Negeri 113. Struktur sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bagian staf lainnya, itu apa saja fungsi dari bagian tersebut? Untuk struktur organisasi sekolah SMA Negeri 113 memiliki mulai dari kepala sekolah, ya. Kepala sekolah itu dibantu oleh 3 orang wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah kurikulum, ya, itu Bapak Dr. Andas Nur Fajriani, ya. Wakil bidang sarana prasarana dan humas itu saya, Ibu Juaria. Kemudian wakil kesiswaan itu Bapak Ati. Masing-masing wakil kepala sekolah dibantu oleh 3 orang stafnya. Dari wakil kurikulum, bidang kurikulum menyiapkan terkait masalah kegiatan pembelajaran, ya. Mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran yang harus mereka koordinir, ya, kegiatan PJJ-nya sekarang yang dilaksanakan perangkatnya, kemudian ulangan baik ulangan harian, ulangan semester sampai ujian, mereka semua bidang kurikulum lah yang mengolah semua. Kemudian wakil bidang kesiswaan itu ada 3 orang, ya, mereka semuanya mengurusi kesiswaan, mulai dari tata tertib siswa, tata tertib dalam KBM, kemudian sampai KJP itu dikelola oleh bidang kesiswaan. Kemudian saya sendiri bidang sarana prasarana,
eh, dan humas ya, dibantu oleh 3 orang stafnya. Mereka bergerak dalam bidang sosial, hubungan masyarakat, ya. Kemudian mengelola dan mengolah dana sosial yang ada, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran yang ada di sekolah, sarana-sarana pembelajaran yang ada di sekolah, kemudian mengatur ya semua ruangan yang ada di sekolah itu bagian sarana prasarana. Kemudian kepala sekolah juga di sini didampingi oleh kepala tata usaha, dan selain dari itu ada juga ketua komite yang ada di SMA Negeri 113 Jakarta. Itu mungkin kepengurusan organisasi yang ada di SMA Negeri 113. Jadi mengenai kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler nih, selain kegiatan formal yang ada di sekolah ini, kegiatan non formalnya itu apa aja sih Bu? Contohnya? Kegiatan non formal yang ada di SMA Negeri 113 Jakarta, UKS mungkin ya, ada kegiatan-kegiatan UKS, ini merupakan kegiatan non formal. Kemudian kegiatan PMR juga, ini merupakan kegiatan non formal yang ada di SMA Negeri 113 Jakarta. Kemudian ada pentas seni yang suka dilaksanakan di SMA Negeri 113 Jakarta, yang dilaksanakan setiap tahun sekali, yang dilaksanakan sekitar bulan September. Kegiatan yang non formal yang lainnya adanya bedah kampus ya, bedah kampus yang ada di SMA Negeri 113 Jakarta. Ini dilaksanakan setiap bulan Oktober atau bulan November, tetapi kegiatan bedah kampus sekarang tidak seheboh seperti tahun-tahun sebelumnya ya, karena di sini informasi tentang perguruan tinggi kampus sekarang kan udah banyak di internet juga ya, sehingga peminat untuk bedah kampus itu sekarang sudah mulai meningkat. Kemudian kegiatan bakti sosial ya, kegiatan bakti sosial baik dilakukan oleh sekolah maupun dilakukan oleh anak-anak, misalnya anak-anak rohis, anak-anak kegiatan PMR itu juga sering sekali dilaksanakan. Kemudian selain dari itu ada juga Pegaskap ya, Pegaskap itu lomba pertandingan antar sekolah. Jadi juga pertandingan sekolah ini banyak sering dilaksanakan menjelang Hari Pendidikan Nasional. Itu dilaksanakan, itu cakupannya untuk wilayah DKI Jakarta. Saya menanyakan masih mengenai tentang kebekaan Bu. Kira-kira program layanan apa saja yang sudah Ibu laksanakan di SMA Negeri 113 Jakarta? Layanan apa yang paling efektif yang bisa diterapkan di sekolah? Makasih. Iya, yang jelas layanan klasikal, ya kan? Dalam 1 minggu kan guru BK masuk selama 2 jam, itu untuk di kelas 10. Untuk di kelas 11, 1 minggu 1 kali, untuk kelas 12, 1 minggu 1 kali. Selain layanan klasikan, layanan informasi. Kemudian selain layanan informasi, konseling individu, konseling kelompok, dan penempatan. Semua yang saya sebutkan itu adalah efektif. Cuman yang kurang efektif yaitu bimbingan kelompok. Ya. Sampai saat ini aja saya semenjak ngajar di SMA 113 itu baru melaksanakan bimbingan kelompok 2 kali. Itu pun karena ada tugas dari kampus kan waktu itu, jadi saya mengadakan bimbingan kelompok. Untuk kesininya sebenarnya bagus sih bimbingan kelompok, cuman karena waktu kita terbatas, jadi bimbingan kelompok sepertinya belum begitu efektif gitu.
Tapi kalau untuk layanan layanan konsultasi itu jam pulang sekolah kan kita jam 3, Mbak. Jadi anak-anak itu sudah sadar diri bahwa jam BK itu dengan memanfaatkan waktu yang instrumen yang saya laksanakan keseringan adalah GCM, kemudian sosiometri, kemudian AKPD. Nah, sekarang dengan adanya POP itu kami mengarah ke AKPD karena di AKPD itu pertanyaannya ada lengkap sekali, berjenjang, beda. 10 ada 50 pertanyaan, kelas 11 ada 50 pertanyaan, kemudian kelas 12-nya ada 50 pertanyaan. Itu ya Mbak, jadi sosiometri itulah paling kita laksanakan itu baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, itulah Mbak. Jawabannya nomor 4. Ya baik Bu, terima kasih jawabannya. Ya. Problematika apa sih yang sering terjadi sama peserta didik? Iya. Yang saya alamin ya Mbak ya, problematika adalah sebenarnya banyak, tapi kita ambil yang Sering. Kalau guru BK kan kita mengarahkan nilai sekian bisa masuk ke UB, bisa masuk UPR. Jadi rata-rata kalau orang tua murid di SMA 113 itu intinya kalau anaknya sekolah di luar kota Jakarta berat. Jadi kami sebagai guru BK kewalahan bagaimana mengatasinya. Nah, sehingga karena dengan nilai yang diperoleh dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu bisanya di luar kota, ternyata orang tuanya kekeh, pokoknya anak saya tetap di sini Bu, anak saya tetap di sini. Itu antara lain yang tentang penempatan. Walaupun kita sudah nggak kurang-kurang lagi bagaimana caranya memanggil orang tua, bagaimana caranya kita konsultasi dengan orang tua dan sebagainya. Kemudian satu itu, 2, pilihan program anak SMA 113 itu muluk-muluk. Sedangkan kita melihat ya kan, ya siapa orangnya sih yang bilang, wah aku pilih di UI. Sedangkan grade UI itu berapa sih? Harus 98 gitu kan, harus 98 atau 97. Sedangkan mereka yang peroleh cuma 87, 88 pilihannya di UI. Memang senang sih sekolah di UI ya UGM, tapi di yang wah gitu, senang. PR bagi saya ya Mbak, PR bagi saya itu yang bisa saya bantu. Nanti kalau misalnya segera ada yang Pertanyaan selanjutnya itu mengenai peraturan sekolah. Menurut Galih nih, peraturan apa aja sih yang sering dilanggar oleh siswa SMA 113 di sana? Kalau untuk peraturan yang sering dilanggar itu mungkin mengecilkan celana bagi siswa, dan kalau dibuat siswinya sendiri atribut sama rok ngatung mungkin. Jadi pertanyaan selanjutnya itu mengenai pembiasaan positif menurut Galih itu apa aja yang berdampak pada kehidupan Galih sekarang? Sama contoh? Untuk kegiatan positif yang setiap hari Jumat itu ada pembiasaan tadarus bersama sekalian mendengarkan ceramah. Jadi di situ kita dapat ilmu, jadi kayak tahu apa adab-adab di masjid, apa yang harus kita lakukan ke orang lain gitu. Baik seperti itu, terima kasih. Selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih menurut Galih ya, pendapat Galih, guru BK yang ada di sekolah Galih? Guru BK menurut pandangan saya itu ketika kita tidak mempunyai kesalahan, mungkin kita memandang itu kayak biasa saja. Tapi ketika kita merasa bersalah, pasti takut, panik. Dan ada beberapa guru juga maupun kita salah atau benar, itu pasti selalu ditakutin.